sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kita mengenal kata balas dendam. Tetapi yang akan kita dengarkan sebentar firman Tuhan ini bukan soal balas dendam, tetapi soal bahwa orang ini diperlakukan dengan sangat tidak adil. Oleh karena itu dia kemudian buat sesuatu dan menghanguskan semua tempat yang dilewati oleh serigala-serigala yang dia tangkap. Mari renungkan betul firman Tuhan ini, dan saya mengajak kita semua untuk sadar bahwa sekarang dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bila kita diperlakukan dengan tidak adil, mari kita berdoa untuk orang itu sehingga kemudian dia mau bertobat. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan yang tidak biasa hari ini. Tolong kami untuk menangkapnya dengan baik dan tidak salah paham. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 15, Hakim-Hakim pasal 15, itu kalau sudah hitung dari kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, dan Hakim-Hakim. Ya, mari kita baca bersama-sama Hakim-Hakim 15 ayat 4 dan 5. Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor dan taruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakannya obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Amin. Mari di sini kita jangan salah paham apa yang terjadi sebenarnya. Di belakang ini saudara boleh baca di mana istri Simson itu kemudian apa? Oleh
oleh mertuanya, oleh ayahnya, perempuan itu diberikan kepada laki-laki lain. Itu sangat jahat. Ketika Simson datang ke sana membawa seekor anak domba, kemudian dia mau bertemu dengan istrinya, mertuanya bilang, "Tidak boleh ketemu. Kamu ambil aja adiknya. Adiknya lebih cantik." Dan sekarang ini bukan soal lebih cantik atau lebih jelek, tetapi di sini Simson begitu marah karena diperlakukan betul-betul tidak sopan dan tidak adil. Itulah sebabnya dia tadi buat seperti apa yang ayat kita baru baca. Dia ambil anjing hutan, ikatkan ekornya, kasih obor menyala di situ, dan mereka lari ke tengah-tengah sawah dan ladang orang yang menjadi musuhnya. Dan akhirnya mereka kehabisan semua persediaan, termasuk juga pohon-pohon zaitun. Saudara tahu, pohon zaitun itu mudah terbakar karena dia mengandung getah pada pohon itu. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita semua hari ini, marilah kita menjaga kehidupan kita. Ada 3 hal yang patut kita jaga terhadap orang lain. Yang pertama ialah etika dan moral kita. Kita tahu cara memperlakukan orang lain dengan baik. Firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, perbuatlah apa yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu. Jadi itu yang harus kita ingat betul hari ini. Yang kedua ialah apa? Pola dan gaya hidup. Jangan kita menggunakan pola dan gaya hidup yang dapat menjadi jerat untuk kita. Misalnya tentang sesama jenis. Ya, orang bilang, pepatah mengatakan ialah kalau takut di lembur pasang, jangan berumah di tepi pantai. Itu yang sangat penting untuk kita ingat hari ini. Oleh karena apa, saudara sekalian? Oleh karena ada orang yang berpakaian sedemikian rupa, pakaiannya seksi, ketika digoda orang, dia marah, dia ngamuk, mendatangkan pencobaan. Oleh sebab itu, mari kita gunakan pola dan gaya hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga ialah tutur kata dan tingkah laku kita. Tutur kata kita, ucapan kita yang kadang-kadang merendahkan orang, jaga baik-baik lah. Ya. Datang seorang cowok melamar kita, seorang gadis. Ya. Kemudian dia langsung bilang, "Kamu tidak punya kaca di rumah ya? Ngaca dulu dong." Itu sangat tidak sopan. Ya. Atau kita mengatakan sesuatu yang tidak sopan terhadap orang lain juga. Ya, ketika kita membeli sesuatu, misalnya ketika kita mendengar harganya sekian, kita katakan, "Aduh, kok terlalu mahal rasanya ini di sini ya?" Ya, kalau enggak mau belanja, jangan belanja di situ dong. Nawarlah yang normal dan wajar. Itu sebabnya saya ingin mengatakan kepada kita hari ini, mari kita bersama-sama di sini menjaga diri, ya, sopan santun kita, sehingga jangan mendatangkan serangan balik dari iblis kepada kita. Dan kita punya celah, karena kita tadi sudah melakukan sesuatu yang tidak betul, tidak sopan kepada orang lain. Itulah mertua dari Simson. Jadi mari kita sungguh-sungguh menyadari hal itu sekarang. Dan saya ingatkan kita apa? Yang rugi bukan kamu sendiri. Yang rugi bukan saudara sendiri. Tapi yang rugi seluruh wilayah itu rugi karena kebakaran seluruh ladang gandum dan pohon zaitun mereka. Jadi kalau hati-hati kita bertindak, jangan sampai gereja kita dipermalukan orang. Jangan sampai karena sikap hati kita orang mengatakan bahkan, "Oh begitu ya sikap kamu ya. Pantasan gembala kamu itu
Tidak bisa menggembalakan orang, karena itu sifat kamu seperti itu. Coba lihat, gembala ikut kena, pendeta jemaat kita ikut kena, hamba Tuhan majelis juga ikut kena, karena kita melakukan sesuatu tadi, etika dan moral, pola dan gaya hidup, dan tutur kata dan tingkah laku kita yang tidak benar. Mari kita sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan hari ini, supaya jangan kita kena malapetaka oleh karena kita salah melangkah. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami sungguh berdoa minta anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya kami selalu menjaga diri. Dan Tuhan, Roh Kudus, tolong kami supaya etika dan moral kami, pola dan gaya hidup kami, tutur kata dan tingkah laku kami terus terjaga oleh karena Engkau mengawalinya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.